warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Gunawan ingin menjelaskan proses biosintesis yolk, biosintesis albumin, dan biosintesis kerabang. Yang pertama, proses biosintesis yolk. Yolk atau kuning pada telur tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk dalam lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang disebut fosfitin, lipovitelin, atau high density lipoprotein atau HDL yang disebut dengan kolesterol yang baik. Karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen kuning telur ini atau disebut dengan vitellogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan hormon steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau disebut adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum-ovum yang massa atau disebut dengan folikel. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Selanjutnya yang kedua ada proses biosintesis albumen. Biosintesis albumen terbentuk dari berbagai macam protein. Protein albumen terdiri dari ova-albumen, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, kemudian ovoglobulin 8%, lisosim sebanyak 3,5% dan ovomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yaitu avidin sebesar 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, kemudian ada ovoinhibitor sebanyak 0,1 hingga 1,5% dan glycoprotein sebesar 1% dan papain inhibitor sebesar 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduct. Albumen disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduct. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme gambar berikut. Yang pertama, estrogen larut dalam lipida melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Kemudian bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA dan RNA. Kemudian mRNA meninggalkan nukleus menuju ke ribosom untuk dinaslasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau goalbumin dan protein khas telur lainnya. Yang ketiga yaitu proses biosintesis kerabang. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan hormon prolaktinlah yang terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatannya secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium pada dinding protein CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid, estrogen dan progesteron. Pada plasma darah terdapat Ca2 positif yang akan ditransfer ke mukosa sel.
dan kelenjar kerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 positif dengan H2O pada mukosa sel yaitu HCO3 negatif. CA2 positif mengikat HCA3 negatif menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat gafur yang berfungsi membentuk cangkang. Demikianlah proses biosintesis yolk, albumen, dan kerabang pada cangkang telur. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.